perwakilan dari kelompok 4 dari kelas Pancasila G856. Nah, di sini kelompok kami bakal buat video nih mengenai bincang-bincang singkat gitu. Nah, temanya sangat menarik loh teman-teman. Bisa tebak gak temanya apa? Kalau mau tahu, temanya itu mengenai pendidikan Pancasila di era milenial. Nah, teman-teman semua pada kepo nggak sih apa aja opini dari teman-teman dari kelompok 4? Kalau kepo, yuk simak videonya. Nah, bincang-bincang kita kali ini akan dimulai dari teman kita yang bernama Nabi. Halo Nabi. Halo. Nah, di sini aku mau tanya nih, menurut kamu itu relevansi nilai-nilai Pancasila di era sekarang itu kayak gimana sih, Bi? Relevansi nilai-nilai Pancasila itu generasi milenial sekarang itu kayak menganutnya kayak yang viral-viral, yang dulunya kayak artis-artis yang mereka sukai baru mereka ikuti, kalau nggak mereka suka nggak gitu. Oh, jadi kayak terkesan FOMO gitu ya? Nabi, aku mau tanya nih. Ini mungkin menurut kita semua perlu dipertanyakan lah ya. Menurut kamu penting nggak sih pendidikan Pancasila diterapkan di era milenial sekarang ini? Menurut kamu nih? Menurut saya ya kayak penting banget sih, karena bisa membangun karakter generasi muda yang sekarang dan bisa membangun nilai-nilai kebangsaan dan moral yang dari dulu sudah ditanamkan oleh para pahlawan itu. Itu dari sisi positifnya lah ya. Kalau sisi negatifnya menurut kamu ada nggak sih? Ada. Kayak generasi milenial sekarang itu kurang gimana ya, kayak kurang kayak ikut-ikutan lah, kayak ikut-ikutan kayak apa itu, ikut-ikut kayak generasi luar gitu lah ya. FOMO gitu. Iya. Jadi ya. Menurut kamu apakah ada lagi gitu atau cuman itu aja? sudah kayaknya sih. Oke. Nah, Nabi, aku mau tanya lagi nih satu pertanyaan buat kamu. Menurut kamu apakah ada metode pembelajaran yang efektif yang bisa dosen tiru untuk kedepannya agar pendidikan Pancasila di era milenial ini kayak nggak dianggap sepele gitu? Menurut kamu ada nggak? Ada sih. Kayak pendidikan Pancasila itu kayak dikemas yang menarik itu agar wah, generasi milenial sekarang, milenial yang sekarang itu mau mempelajari nilai-nilai Pancasila yang ada. Oke. Dan menurut kamu kalau di kampus kita ini gimana untuk dosennya gitu, apakah sudah menerapkannya atau belum? Ada yang sudah, ada yang belum kayaknya. Memperhatikan. Kurang kayak itulah ya, mungkin belum serap gitu ya. Oke, makasih Nabi. Nah, bincang-bincang yang kedua ini ada dari teman kita namanya Aisyah Alia. Nah, Alia, aku mau tanya nih, menurut kamu itu ada nggak sih pemahaman nilai-nilai kritis dan kreatif di pendidikan Pancasila, terutama di era milenial sekarang ini? Dan menurut kamu ada nggak sih kayak gitu? Menurut aku ya, justru generasi milenial ini cenderung punya pemikiran kritis dan kreatif daripada generasi-generasi yang sebelumnya. Karena kan zaman kan berubah ya, jadi mau nggak mau mereka harus ngikutin teknologi. Tapi karena mereka harus ngikutin, jadi mereka tuh harus pikir kayak ini tuh baik atau enggak, harus diikutin apa enggak. Jadi mereka malah berpikir kritis, dan juga mereka tuh sekarang lebih kreatif untuk menemukan peluang-peluang baru di era sekarang. Jadi istilahnya lebih selangkah lebih maju lah ya daripada generasi sebelumnya ya. Oke. Aku mau tanya nih, menurut kamu nih Ale ya, ada nggak sih kayak sisi positif atau negatifnya dari tantangan adaptasi era digital, terutama di era milenial di pendidikan Pancasila itu sendiri? Tentunya ada ya, kayak contohnya kalau dari buat hal positifnya, Pancasilanya kan kita tuh mulai berkembang kan. Nah, jadinya kita tuh dalam nilai-nilai Pancasila tuh udah mulai tersebar gitu, bisa lewat pembelajarannya lebih interaktif. Jadi nilai Pancasilanya jadi
sekarang ini karena contohnya kayak kita tuh Pancasilanya malah mulai memudar gitu loh, kayak kita lebih gampang dapat doktrin-doktrin dari luar, terus kita jadinya lebih mengikuti gaya hidup orang barat gitu. Jadi ya istilahnya untuk negatifnya tuh kayak kita lebih condong ke barat lah ya daripada ke apa kayak kebudayaan kita sendiri Iya, gitu. jadinya kayak lama-lama budaya-budayanya terus nilai-nilai Pancasila itu malah mulai memudar gitu. Oke oke. Aku mau tanya satu lagi pertanyaan nih buat kamu. Menurut kamu apakah pendidikan Pancasila di era milenial ini sudah menumbuhkan multikulturalisme dan toleransi di masyarakatnya gitu? Aku mau tanya. Menurut itu sih kayaknya iya ya, karena kan mahasiswa juga kan apalagi mahasiswa kan di generasi milenial itu kan kita ketemu sama orang-orang yang asing, yang baru, apalagi kalau kita kuliahnya di luar kota kita, pasti ketemunya sama kita harus adaptasi sama kultur-kultur mereka, terus kita juga mulai toleransi lah lebih daripada sebelum-sebelumnya. Oke sih. Aku suka banget nih sama pendapat kamu tadi. Terima kasih ya. Oke, sekarang kita kehadiran teman kita nih yang ketiga yaitu Grace. Halo Grace. Halo. Nah, di sini aku mau tanya nih pertanyaan mengenai pemberdayaan dan tanggung jawab sosial pendidikan Pancasila di era milenial. Menurut kamu tuh seperti apa sih? Menurut aku sendiri tentang pemberdayaan dan tanggung jawab sosial itu kan pasti kayak ada tantangan dan peluangnya nih. Kalau buat tantangannya untuk generasi ini tuh kayak sering diidentifikasi sebagai generasi yang peduli dengan isu-isu sosial. Namun sayangnya juga dapat mengalami kayak gampang pesimis terhadap perubahan sosial. Jadi kayak banyak istilah kayak strawberry Insecure lah ya. insecure, Iya, terus kayak gitu. juga ada strawberry generation kan juga. Terus buat peluangnya sendiri kayak untuk pendidikan Pancasila ini dapat memperdayakan kita sebagai generasi milenial untuk memberikan pemahaman tentang kayak tanggung jawab sosial sama memberi kita alat gitu loh untuk aktif berpartisipasi dalam perubahan. Perubahan yang positif lah ya untuk negara kita ke depannya gimana. Soalnya kita juga sebagai mahasiswa itu punya ya tanggung jawab yang besar gitu ya untuk perubahan. Oke. Aku mau tanya pertanyaan satu lagi nih buat kamu. Mungkin ini kayak menarik untuk kita bahas lah ya di sesi kali ini. Menurut kamu apakah ada kayak pengembangan soft skill gitu nggak sih dari pendidikan Pancasila di era milenial ini? Kalau pengembangan soft skill di setiap pembelajaran pasti ada lah ya. Tapi balik lagi ke yang tadi, pasti ada tantangan dan peluangnya sendiri-sendiri. Untuk pengembangan soft skill tantangan di pendidikan Pancasila ini juga kayak apa ya? Juga harus diberikan perhatian gitu loh pada pengembangan keterampilan lunaknya seperti kayak kepemimpinan, kerjasama, komunikasi yang juga makin kesini kan juga semakin penting gitu dalam dunia pekerjaan. Terus kemudian untuk peluangnya sendiri itu dalam pembelajaran Pancasila kayak dapat membantu generasi milenial dalam menghadapi tantangan dan persaingan di dunia kerja. Persaingan di dunia kerja ya, iya sih. Sekarang kan juga makin banyak ya kayak orang luar negeri yang kerja di Indonesia dan lebih mementingkan mereka. Jadi kayak kita harus bisa bersaing lah ya untuk kedepannya ya. Oke. Grace, aku mau tanya nih mungkin sebagai pengingat untuk kita semua lah ya. Menurut kamu apakah ada nggak sih kayak multikulturalisme beserta toleransi yang dapat dikembangkan oleh kita semua gitu di era milenial zaman sekarang? Terutama kan kita tahu bahwa Pancasila itu kan satu ya gitu, tidak berbeda-beda gitu. Menurut kamu ada nggak sih? Sebenarnya untuk Pancasila dan multikulturalisme ini udah pasti berkaitan kan ya. Iya. Apalagi kita Indonesia ya tahu sendiri kita punya suku, punya banyak suku, banyak budaya, kayak gitu lah. Positifnya dari Pancasila ini sendiri untuk multikulturalisme itu sebenarnya banyak. Apalagi kayak Pancasila ini kayak bisa mempromosikan multikulturalisme kita, terus kayak mengajarkan kita untuk bertoleransi gitu loh di tengah-tengah masyarakat yang banyak budaya, banyak suku. Apalagi kita di kampus ini kan ya
kita dari berbagai macam daerah, jadi kayak bisa mengajarkan kita lah untuk saling menghormati, menghargai satu sama lain. Kemudian untuk tapi Ada sisi negatifnya Ya. nggak nih menurut kamu? untuk kayak buat aku sih pendidikan Pancasila di kampus ini kadang ada kayak fokus Pancasila ini sendiri kadang bisa mengabaikan keberagaman kita sendiri, kayak kadang kita terlalu fokus sama satu hal sampai nggak ingat kalau kita ini juga punya berbagai macam apa ya, ya berbagai macam suku, kayak misalnya mungkin juga agama gitu, jadi kayak apa ya, kayak mengabaikan keberagaman dan hak-hak kita sendiri. Jadi penting buat pendidikan Pancasila ini kayak memastikan bahwa pendidikan ini tuh kayak nggak menghasilkan konformitas gitu loh yang membahayakan kebebasan dari kita sendiri untuk berpendapat sebagai seseorang dari suku khususnya. Jadi kayak jangan bersikap individualisme lah ya. Jadi kayak harus memperhatikan sekitar juga, dan dengan adanya Pancasila ini juga tidak membatasi kita dalam mengeluarkan suara kita. Iya. Oke, terima kasih ya. Nah, di sini aku bakal sedikit menambahkan mengenai opini aku mengenai pendidikan Pancasila di era milenial. Nah, menurut aku untuk di bagian berpikir kritis dan kreativitasnya ya, menurut aku di bagian itu terdapat sisi positif dan negatifnya. Kalau untuk sisi positifnya itu, pendidikan Pancasila itu seharusnya tidak hanya mengajarkan nilai-nilai dari Pancasila saja, tetapi juga mendorong berpikir kritis dan kreativitas mengenai Pancasila untuk masa sekarang dan masa kedepannya. Generasi milenial itu perlu dilibatkan dalam diskusi terbuka untuk memahami dan mengaplikasikan nilai-nilai Pancasila dalam konteks kehidupan sehari-hari, dan juga kita sebagai mahasiswa tentunya harus bisa mengaplikasikan hal tersebut saat terjun ke masyarakat. Untuk negatifnya sendiri itu, mungkin beberapa orang masih berpendapat bahwa pendidikan Pancasila itu nggak penting loh. Kayak untuk apa belajar Pancasila, kan kita udah mahasiswa nih. Itu jawaban yang salah ya teman-teman. Pancasila ini mungkin kita ya bersifatnya beranggapan, oh Pancasila ini nggak penting, soalnya kita kan juga udah ada nih kayak doktrin dari luar. Mungkin kita harus bisa mengaplikasikan diri kita dalam kedua hal tersebut. Tapi menurut aku kita juga perlu pendidikan Pancasila agar nilai-nilai budaya kita itu tidak tergerus gitu. Nah, dari bincang-bincang singkat kita tadi, saya akan membacakan kesimpulannya. Kesimpulannya itu, pendidikan Pancasila itu tetap relevan di era milenial sebagai landasan moral dan etika bagi masyarakat. Nah, di Pancasila sendiri kan terdapat nilai-nilai yang positif nih, seperti gotong royong, toleransi, keadilan, terus musyawarah mufakat. Itu tuh ternyata itu sangat dibutuhkan loh dalam menghadapi kayak masalah-masalah di era sekarang ini. Dan untuk keberagamannya sendiri itu, pendidikan Pancasila harus bersifat inklusif, mengakomodasi keberagaman budaya, agama, suku, dan bangsa yang berada di masyarakat milenial. Dan kita juga harus bisa memahami dan menghargai perbedaan pendapat nih, kayak gak memandang ras dan suku. Pokoknya kita harus bisa menghargai itu dalam bentuk HAM sih. Nah, itu tadi video mengenai bincang-bincang singkat dari kelompok 4. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Cukup sekian, sampai jumpa di lain kesempatan. Dadah! Saksikan BTS dari kelompok 4. Halo. Halo. Udah. Kita kembali lagi, Bu. Halo Nabi. Jawab. Oke, ayo. Mana dulu, Nam? 1